Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, saya atas nama Nurhalim Musadi. Saya atas nama Rusma Umul Saharodiah. Saya atas nama Anissa Putri Mutmainah. Saya atas nama Nabila Putri Putri. Saya atas nama Winda Handayani. Nah, salah satu dari kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah pembubaran partai politik. Di video ini, kelompok kami akan membahas lebih detail mengenai pembubaran partai politik. Untuk itu, Selamat menyaksikan. Oke, baik. Jadi materi pertama di sini yang akan saya bahas yaitu mengenai definisi pembubaran partai politik. Nah, jadi untuk istilah pembubaran partai politik ini saya bagi menjadi dua bahasan. Jadi yang pertama kita akan membahas mengenai apa itu partai politik. Nah, jadi istilah partai politik ini sebenarnya menurut etimologis itu pendapat dari Leika Marzuki mengatakan bahwa partai itu berasal dari bahasa lain yaitu pars yang artinya bagian. Kemudian istilah lain dari salah satu pakar hukum yaitu Prof. Jimli As-Siddiq, dia juga mengatakan bahwa partai itu berasal dari bahasa Inggris yaitu part yang artinya bagian atau kelompok atau golongan. Nah, arti dari golongan atau kelompok ini jika dikaitkan dengan partai politik itu adalah suatu organisasi masyarakat yang dimana organisasi itu memiliki kesamaannya itu bisa dari tujuan, bisa kesamaan dari agama, suku dan lain-lain sebagainya. Itu adalah pembahasan mengenai partai dari sudut pandang Jimli As-Siddiq. Sehingga istilah partai politik itu secara terus-menerus mengalami perubahan sehingga sekarang ini istilah partai politik itu sering dikaitkan dengan organisasi yang bergerak di bidang politik. Nah, itu mengenai definisi partai politik. Kemudian kata pembubaran yang melekat dalam istilah partai politik tersebut. Arti pembubaran di sini di dalam kamus Black's Law itu terdapat 3 arti. Nah, pembubaran di sini yang artinya pertama adalah pembubaran yang diakibatkan oleh dibubarkannya oleh partai itu sendiri. Nah, itu arti yang pertama dari pembubaran. Kemudian yang kedua, arti pembubaran di sini adalah bubar karena bergabung dengan kelompok partai lain. Jadi arti pembubaran yang kedua adalah jika salah satu partai itu bergabung dengan partai lain sehingga eksistensi hukum dari suatu partai politik itu berpindah sehingga hilang, dan itu juga dapat diartikan sebagai pembubaran. Kemudian arti yang ketiga, pembubaran berarti suatu partai politik itu bubar karena suatu kebijakan atau otoritas negara. Jadi arti pembubaran yang ketiga ini sifatnya lebih memaksa, atau pembubaran ini ada pihak lain yang memaksa suatu partai politik itu sehingga dibubarkan. Nah, jadi mungkin itu dia arti dari pembubaran partai politik. Sekian dari saya dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi selanjutnya saya akan membahas terkait dengan wewenang pembubaran partai politik. Jadi dalam hal ini, dalam suatu kelompok di sini telah diberikan suatu kebebasan untuk membuat yang namanya partai politik. Dalam hal ini telah dijamin oleh badan hukum. Jadi di samping itu juga harus memenuhi adanya suatu syarat, kemudian hak dan juga kewajiban yang dimana dalam hal ini kita ketahui bersama bahwasannya partai politik di sini tidak luput dari yang namanya melakukan suatu pelanggaran terhadap aturan yang ada, sehingga hal tersebut yang dapat mengakibatkan adanya suatu pembubaran terhadap partai politik itu sendiri. Jadi tidak semua pelanggaran di sini bisa dijadikan sebagai suatu alasan untuk melakukan pembubaran terhadap partai politik di sini. Jadi ketika partai politik di sini memang benar-benar terbukti telah melakukan suatu pelanggaran terhadap aturan, maka hal tersebut akan diberikan suatu sanksi, di mana sanksinya di sini berupa sanksi administratif dan juga sanksi pidana. Jadi bentuk sanksi yang diberikan di sini itu sudah termuat di dalam pasal 47 ayat 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 di sini terkait dengan sanksi administratifnya. Dalam hal ini yaitu diberikan suatu pembekuan terhadap partai politik di sini yang telah disahkan oleh lembaga yang dimana telah menjaga
harkat dan juga martabat daripada partai politik dan anggotanya di sini. Nah, kemudian selanjutnya di sini terkait dengan sanksi pidana. Jadi sanksi pidananya di sini sudah termuat ataukah dalam hal sanksi pidana di sini bahwasannya makna daripada sanksi pidana di sini itu tidak lebih dari persoalan alamiah yang dimana memiliki arti terkait dengan kesatuan hukum. Jadi di samping hal tersebut, maka pembuatan peraturan yang dimana telah diatur di sini ataukah hanya mengatur terkait dengan pertanggungjawaban terhadap pengurus badan korporasi di sini telah tercantum di dalam pasal 59 KUHP, yaitu dalam hal pelanggaran terhadap ataukah dalam hal pelanggaran yang telah ditentukan oleh pidana terhadap yang bersangkutan, maka itu tidak ikut campur di dalam suatu tindak pidana. Karena ketika partai politik di sini dianggap sebagai badan hukum, maka sudah sepatutnya partai politik di sini sudah termasuk sebagai subjek daripada hukum pidana itu sendiri. Nah, kemudian sejatinya kan partai politik di sini tidak dapat diproses pidana, akan tetapi yang dapat diproses pidana di sini yaitu pengurus yang ada di dalam partai politik itu sendiri. Di mana tujuan daripada pembubaran adanya pembubaran partai politik di sini yaitu untuk memberikan suatu efek jerah terhadap pengurus partai politik di sini yang telah melakukan suatu pelanggaran untuk tidak mengulanginya lagi, dan juga untuk mempengaruhi masyarakat yang lain untuk tidak melakukan suatu pelanggaran terhadap aturan. Nah, kemudian di sini terkait dengan syarat dalam mengajukan permohonan atau syarat dalam mengajukan pembubaran, yang dimana di sini harus mengikuti instruksi dari Mahkamah Konstitusi itu sendiri, yang dimana salah satunya di sini yang pertama yaitu adanya suatu permohonan, kemudian yang kedua di sini yakni permohonan tersebut harus sesuai dengan ideologi, kemudian asas, tujuan, dan juga kegiatan politik yang bersangkutan. Nah, dalam hal ini jadi yang bersangkutan ataukah yang berwenang untuk melakukan suatu pembubaran terhadap partai politik di sini yakni Mahkamah Konstitusi, jadi bukan Mahkamah Agung. Sekian dari saya. Selanjutnya saya berikan ataukah serahkan kepada teman kelompok saya. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan terkait alasan pembubaran partai politik. Bentuk sanksi terhadap parpol yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 adalah pembekuan dan pembubaran. Sanksi pembekuan dapat dijatuhkan kepada partai politik yang melanggar larangan terkait nama, lambang, melanggar larangan mendirikan badan usaha atau mempunyai saham suatu badan usaha. Sanksi pembekuan juga dapat dijatuhkan kepada partai politik yang melakukan kegiatan yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 atau melakukan kegiatan yang dapat membahayakan keamanan dan keselamatan negara. Pembekuan tersebut disebut sebagai pembekuan sementara dan hanya dapat dilakukan paling lama 1 tahun. Apabila parpol yang telah dibekukan melakukan pelanggaran kembali, maka dapat ditindaklanjuti dengan pembubaran oleh Mahkamah Konstitusi. Selain melalui pembekuan sementara, parpol juga dapat dibubarkan apabila menganut, mengembangkan, serta menyebarluaskan ajaran komunisme. Selain pembubaran, parpol tersebut juga akan mendapatkan sanksi pidana yang diatur dalam pasal 107 huruf C, D, dan E Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa apabila aksi komunisme parpol tersebut menyebabkan korban jiwa, maka akan dipidana penjara paling lama 15 tahun. Apabila aksi komunisme parpol tersebut bermaksud untuk mengubah Pancasila sebagai dasar negara, negara akan dipidana penjara paling lama 20 tahun. Dan apabila parpol tersebut memberikan bantuan terhadap organisasi yang berasas komunisme, maka akan dipidana penjara paling lama 15 tahun. Walaupun tidak disebutkan secara khusus terkait alasan pembubaran partai politik, namun dalam pasal 68 ayat 2 Undang-Undang MK mewajibkan pemohon untuk menguraikan secara jelas dalam permohonannya tentang ideologi, asas, tujuan, program, dan kegiatan dari parpol yang bersangkutan yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian dapat disimpulkan alasan pengajuan permohonan pembubaran partai politik meliputi yang pertama, ideologi parpol tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, asas dan tujuan dari parpol tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, program dari partai politik tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Yang keempat, kegiatan dari parpol tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kelima, akibat dari kegiatan
tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Yang keenam, parpol tersebut menganut, mengembangkan serta menyebarluaskan ajaran komunisme. Dan yang terakhir, pengurus dari partai politik tersebut menggunakan parpolnya untuk melakukan tindak kejahatan terhadap keamanan negara. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jadi saya akan menjelaskan terkait prosedur pembubaran partai politik. Nah, prosedur pembubaran partai politik dibagi atas beberapa tahap, yakni pada tahap pertama yakni pihak pemohon. Nah, dalam hal pihak pemohon di sini telah diatur dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi pasal 68 pada pasal kedua, pada pasal pertama yang menyatakan bahwasanya pemohon adalah pemerintah. Kemudian pada ayat kedua, pemohon wajib menguraikan terkait isi, tujuan ataupun kegiatan partai politik yang bersangkutan yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, kemudian menurut Jimli Asidiki, ketika suatu hak untuk melakukan permohonan pembubaran kepada partai politik diberikan kepada pihak lain, maka hal tersebut tentu pihak partai dibenarkan untuk melawan lawannya secara tidak adil. Dalam hal ini bisa saja terjadi kompromi antara masyarakat, antara pemerintah dengan partai, karena mengingat pemerintah terbentuk karena partai melalui pemilihan umum. Kemudian kita lihat pada tahap kedua, yakni pihak termohon. Nah, mengenai pihak termohon di sini tidak disebutkan dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, namun dijelaskan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 12 tahun 2009 bahwasanya termohon adalah partai politik. Kemudian termohon di sini didampingi oleh ketua partai politik. Kemudian ketika terjadi suatu perkara akan didampingi oleh penasehat hukum dari partai politik itu sendiri. Kemudian pada tahap ketiga yakni prosedur dalam ini pengajuan. Nah, dalam hal pengajuan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sesuai dengan regulasi yang ada atau dalam peraturan Mahkamah Konstitusi bahwasanya suatu permohonan dilakukan oleh pemerintah yang setidaknya mengandung beberapa unsur. Yang pertama terkait identitas daripada pemerintah itu sendiri, baik dalam hal bagaimana kemudian nama ataupun jabatan daripada pemohon tersebut. Kemudian yang kedua, wajib ataupun diharuskan menguraikan terkait bagaimana ataupun apa yang menjadi dasar ketika pemohon melakukan suatu permohonan. Kemudian yang ketiga, dalam hal petitum ataupun hal-hal yang akan diputuskan terkait dengan permohonan tersebut. Nah, terkait dengan permohonan tersebut ketika telah tercatat dalam buku registrasi perkara Mahkamah Konstitusi, minimal harus di-store 1 minggu setelah buku ataupun suatu perkara tersebut tercatat dalam buku perkara registrasi Mahkamah Konstitusi. Nah, kemudian terkait berkas yang akan di-store kepada Mahkamah Konstitusi itu setidaknya harus mengandung 12 rangkap, di mana 9 rangkap diberikan kepada pihak-pihak terkait, kemudian 3 rangkap diberikan kepada hakim, dalam hal ini hakim Mahkamah Konstitusi. Nah, begitulah tadi sebenarnya bagaimana prosedur permohonan pembubaran partai politik sampai kepada tahap ketiga. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di sini saya selaku pemateri terakhir. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya mengenai prosedur pemeriksaan di peradilan Mahkamah Konstitusi mengenai pembubaran partai politik. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai yang pertama itu mengenai pemeriksaan perkara, yang kedua mengenai sidang pleno pembacaan putusan, dan yang ketiga mengenai putusan. Nah, yang pertama mengenai pemeriksaan
pemeriksaan perkara. Nah, pemeriksaan perkara dalam peradilan Mahkamah Konstitusi mengenai pembubaran partai politik di sini terbagi dalam beberapa tahap. Tahap pertama yaitu merupakan tahap pemeriksaan administratif, di mana tahap pemeriksaan administratif di sini merupakan tahap yang di bawah tanggung jawab oleh panitera. Pemeriksaan administratif ini dilakukan, maka dilanjutkan dalam pemeriksaan pendahuluan. Nah, di mana pemeriksaan pendahuluan di sini merupakan pemeriksaan yang dilakukan oleh majelis hakim sebelum memasuki sidang pertama, di mana majelis hakim akan memeriksa mengenai kelengkapan dari permohonan pemohon. Nah, apabila pemohon telah melengkapi permohonannya sesuai dengan anjuran yang diberikan oleh majelis hakim, maka dilanjutkan kepada pemeriksaan di persidangan. Nah, dalam pemeriksaan persidangan di sini juga terbagi dalam beberapa tahap. Yang pertama yaitu di sini majelis hakim akan mendengarkan keterangan pemohon, termohon dan pihak terkait lainnya. Lalu setelah itu dilanjutkan pada tahap pembuktian. Nah, dalam tahap pembuktian di sini terbagi atas dua jenis tahap pembuktian, yaitu yang pertama pembuktian terhadap dokumen dan yang kedua pembuktian fakta. Nah, di mana pembuktian terhadap dokumen di sini merupakan pembuktian yang dianggap pembuktian terhadap dokumen yaitu merupakan ADRT asas yang dianggap melanggar asas tujuan ideologi dari Undang-Undang Dasar 1945 itu sendiri. Nah, di sini pemohon harus memberikan tanda bukti mengenai putusan-putusan yang telah dikeluarkan oleh partai politik tersebut yang dianggap melanggar. Lalu yang kedua di sini pemohon harus membuktikan bahwa statuta pendirian partai politik ini itu memang melanggar alasan-alasan dari ataukah memenuhi alasan-alasan dari pemohon. Nah, selanjutnya setelah dilakukannya tahap pembuktian terhadap dokumen di sini, apabila majelis hakim beranggapan bahwa bukti dokumen ini belumlah mencukupi untuk menjatuhkan putusan, maka dilanjutkan pada pemeriksaan fakta. Nah, dalam pemeriksaan fakta di sini pemohon harus memberikan pembuktian bahwa kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan oleh partai politik ini yang memiliki akibat hukum melanggar dari asas-asas atau ideologi tujuan dari negara Republik Indonesia itu sendiri. Nah, selanjutnya apabila telah dilakukan pemeriksaan di tahap persidangan ini, maka berlanjut pada tahap selanjutnya yaitu sidang pleno pembacaan putusan. Nah, sidang pleno pembacaan putusan di sini sebelum dibacakan suatu putusan, maka majelis hakim melakukan rapat pemusyawaratan hakim, di mana rapat pemusyawaratan hakim di sini dihadiri sekurang-kurangnya 7 orang hakim dan hasil dari rapat tersebut akan dibacakan secara terbuka untuk umum pada sidang pembacaan putusan itu. Nah, apabila hasil dari rapat pemusyawaratan hakim ini tidak dibacakan secara terbuka secara umum, maka putusan itu dianggap tidak mengikat dan batal demi hukum. Nah, selanjutnya mengenai putusan. Nah, putusan di sini terdapat 3 amar putusan mengenai perkara pembubaran partai politik, di mana yang pertama itu permohonan pemohon tidak dapat diterima, yang kedua permohonan pemohon ditolak, dan yang ketiga permohonan pemohon dikabulkan. Nah, apabila permohonan pemohon tidak memenuhi syarat dalam pasal 68 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, maka amar putusannya menyatakan permohonan tidak dapat diterima, yang dimana artinya sesuai dengan ketentuan pasal 68 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Nah, selanjutnya apabila subjek pemohon dan objek pemohon telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi serta Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa permohonan beralasan, maka amar putusannya merupakan permohonan pemohon dikabulkan. Nah, adapun bunyi amar putusan dari permohonan yang dikabulkan yaitu yang pertama mengabulkan permohonan pemohon, yang kedua menyatakan membubarkan dan membatalkan status badan hukum partai politik yang dimohonkan pembubaran, yang ketiga memerintahkan kepada pemerintah untuk pertama menghapuskan partai politik yang dibubarkan dari daftar pada pemerintah paling lambat dalam jangka waktu 7 hari kerja sejak putusan mahkamah diterima. Lalu yang kedua mengumumkan putusan mahkamah dalam berita negara Republik Indonesia paling lambat 14 hari sejak putusan diterima. Nah, lalu selanjutnya apabila permohonan pemohon dianggap tidak beralasan ataukah tidak memenuhi subjek ataukah objek dari permohonan ini, maka amar putusan berbunyi permohonan pemohon ditolak. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan mengenai prosedur pemeriksaan perkara di Mahkamah Konstitusi mengenai pembubaran partai politik. Sekian dan terima kasih. Nah, itulah tadi materi mengenai pembubaran partai politik. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.